Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larasati Dwi Arianti Putri dari Prodi Teknik Informatika dengan 3 digit NIM terakhir 118. Di sini saya akan melakukan praktikum virtual private network, yaitu Office to Office. Tujuannya yang pertama mengetahui cara VPN Office to Office, lalu yang kedua mensimulasikan VPN PPTP Office to Office. Untuk skenario percobaannya seperti panduan praktikum, di mana terdapat 3 router, yaitu routing, Ethernet, lalu ada RISP yang dihubung dengan cloud atau internet. Nah, 3 router ini dihubungkan dengan switch 1. Untuk routing ini terdapat switch 2 yang terhubung dengan PC 1A dan juga PC 1B. Lalu di Ethernet ini terdapat PC 2 dan switch 1 juga terhubung dengan PC public. Setelah itu, untuk langkah percobaannya ini langsung kita masukkan saja, karena sebelumnya saya sudah setting seperti panduan praktikum di NAT SRC NAT untuk memasukkan IP address, dan di VPN client to Office ini untuk menyamakan ininya, koneksi VPN-nya. Kita coba start dulu di GNS3. Nah, ini sudah saya sambungkan seperti panduan praktikumnya. Nah, ini sudah sama. Di internet ini terhubung dengan WiFi, lalu dihubungkan melalui Ethernet 0 ke cloud di RISP, lalu terhubung ke switch 1, lalu routing ini Ethernet switch 2, lalu PC public ini. Langsung kita start saja. Ini internetnya terhubung dengan WiFi ya, jadi ini dikonfigurasi ke WiFi dulu. Kita start saja langsung. Kita tunggu prosesnya. Nah, untuk memulai praktikum di VPN Office to Office ini, kita harus menggunakan panduan praktikum di bagian NAT SRC NAT ini untuk memasukkan IP address-nya. Sebelumnya sudah saya masukkan, tapi nanti akan saya jelaskan sedikit. Kita tunggu prosesnya ini. Nah, di sini di 3 router ini, di panduan SRC NAT disuruh untuk memasukkan ini. Nah, ini script lengkap untuk identitinya agar memudahkan kita untuk mana RISP, routing, dan juga Ethernet-nya. Ini sebelum sudah saya ubah, jadi nanti di PC public waktu menghubungkan winbox-nya sudah terdapat nama routernya. Lalu di setting IP address router ini bersama RISP, kita setting di PC public aja. Kita tunggu loading. Oke, sudah terbuka. Nah, ini ada terhubung ke DHCP client. Jadi ini kita buka Winbox. Nah, ini identity ini untuk mengatur agar routernya sesuai dengan nama yang di sini. Jadi lebih gampang untuk settingnya nanti. Untuk DHCP client ini kita buka yang RISP. Connect. Oke. Ini sudah saya tambahkan tadi. Berhubung dengan WiFi ID. Kita coba cek VirtualBox. Di RISP ini kita ganti generic di adapter 1 menjadi mode bright. Oke, lalu kita reset. Ini kita tunggu sampai bound. Coba kita remove dulu. RISP connect. Nah, ini kita tunggu sampai dia mode bound. Coba kita remove dulu, lalu kita apply. Ini sambil menunggu dia bound, kita ke langkah selanjutnya, yaitu add IP address di RISP. Kita coba cek RISP-nya di IP address. Nah, ini sudah saya add. Ada 172.20.20.1, lalu ada 172.20.20.9, lalu yang terakhir ada 172.20.20.17. Oke, sudah sesuai. Lalu di routing kita setting. Routing kita buka dari PC-nya aja. Kita
connect. Masih searching. Oke, nah ini address listnya yang pertama 172.20.2 sudah, lalu 192.168.1.1. Nah di sini saya ubah ke 3.1 karena nanti hasil DHCP klien di perangkat saya networknya ke 192.168.1. Nah ini nanti bisa mengakibatkan tabrakan dengan addressnya. Jadi di address saya ubah ke 3. Untuk internetnya kita buka dari PC2. Connect IP address. Oke, yang pertama yaitu 192.20.20.10.9. Oke, 2.20.20. ini yang interface-nya address pertama. Ini yang kedua 92.168.2.1 sudah, lalu ini 192.20.20.11 ini sudah. Lalu setting IP address di setiap PC. Yang pertama kita cek dulu untuk PC 1A. Nah di sini sudah saya setting, ini 1 kita ubah ke 3 karena agar tidak tabrakan dengan IP DHCP kliennya. Lalu ini net max nya sama, kedua ini kita ganti ke 3 juga, lalu DNS nya sama. Ini PC 1A, kita coba cek yang PC 1B sama seperti PC 1A ke 192.168.3. bedanya di akhir aja. Ini kita ganti ke 3 karena 2 tadi sudah digunakan untuk PC 1A, sedangkan untuk 3.1 ini digunakan R routing. Lalu PC 1B ini kita hubungkan ke 3 ini. Oke, untuk subnet max default gateway DNS nya sama dengan PC 1A. Lalu kita cek PC 2. Nah, sini sama ke 192.168.2.2, lalu netmax-nya default, gateway-nya 192.168.2.1, lalu DNS-nya 172.20.20.11. Oke. Ini PC 3 atau PC public, kita coba cek. Nah, ini kita cek IP address-nya 192.20.20.18, lalu netmax-nya 255, 255, 255, 248, gateway-nya 192.20.20.17, lalu DNS-nya 192.20.20.17. Oke, ini skip saja, sudah. Ini kita allow IP DNS-nya di RISP, kita coba cek apakah sudah di allow. RISP IP DNS sudah, lalu IP root ISP nya ini ke 192, ini sudah ya. Nah ini sudah sama dengan ini. Yang satu ini kita ubah ke 3. Routing kita cek routing 00 ke ether 1. Nah ini sudah terhubung, kita sudah add di Ethernet, kita cek. Nah ini 00 ke ether 1 juga sudah terhubung. Nah langsung kita masuk ke VPN Office lagi, langsung ke langkah percobaan, yaitu buat user VPN di Ethernet seperti pada gambar berikut. Username-nya kacap, passwordnya kacap. Ke Ethernet PC2 aja. PPPP secret kita tambahkan. Ini kacap, lalu passwordnya kacap. Servisnya ini, lalu profilnya default encryption, local address-nya 2.2.2.1, lalu remote address-nya 2.2.2.2. Oke, setelah itu aktifkan PPTP server seperti gambar berikut di interface ini. Oke dulu interface, kita ke PPT server, lalu kita enable.
Oke, setelah itu buat koneksi VPN klien di e-routing seperti langkah berikut. Ini kita buka e-routing terlebih dahulu. PPPP interface. Nah, ini sudah saya buat sebelumnya. Saya namakan PPPTP pusat. Lalu dial outnya ke 192.20.20.10. Usernya kacap, passwordnya coba kita masukkan ulang. Kacap. Defaultnya encryption. Oke. Nah, di sini lalu tambahkan routing table di e-routing dengan destinasi network PC2 dengan gateway IP tunnel 2.2.2.1. Kita buka e-routing ini, lalu ke IP routes kita tambah di sini. Oh, ini sudah ya muncul, bukan, kita harus tambahkan dulu 192.168.2.0/24 ke 2.2.2.1. Oke. Nah, ini yang hasilnya sama dengan panduan praktikum ke PPTP pusat di e-routing. Lalu kita add di Ethernet ini dengan destinasi network PC1, gateway IP tunnelnya 2.2.2.2.2. Kita buka Ethernet dari PC2. IP routes kita tambah ini 192.168. Nah, ini karena tadi IP address di PC1A dan 1B ketiga, ini kita ubah juga ketiga. Nah, size 24. Lalu gateway-nya 2.2.2. Oke. Nah, ini ke PPTP kacap. Setelah itu ke panduan uji coba. Silakan ping dan threaded dari PC1 ke PC2 dan sebaliknya. Kita coba ping dulu dari PC2 ke PC1A, coba 192.3.2. Oke, terhubung. Lalu kita ping ke PC1B 168.3.3. Oke, terhubung. Lalu kita coba threaded 168.3.2. Kita tunggu prosesnya karena lumayan lama untuk threaded. Oke. Nah, ini dari PC2 menuju Ethernet, lalu dia menuju ke e-routing. Nah, ini dia kalau dari PC2 ini ke 192.168.2.1 ini ke Ethernet, lalu 2.2.2.2 ini addressnya e-routing dari VPN, lalu baru dia ke PC1. Kita coba ping ke 1B kan 3.3. Oke. Kok ping threaded 92.168.3.3. Kita tunggu prosesnya. Oke. Nah, ini dia juga sama melalui Ethernet, terus address 192.168.2.1 ini, lalu melewati e-routing lewat address 2.2.2.2, lalu langsung ke harusnya ke PC1B. Nah, sama ke ini IP address 1B. Oke, sudah bisa dari PC2. Kita coba PC1A ping. Kita coba ke 1B dulu ya. 3. Nah, ini sudah bisa antar PC, langsung ke PC2 68.2.2. Oke, reply. Kita threaded ke PC2.
Nah, di sini dia PC2 karena dari 1A ini dia melewati routing 192.168.3.1 ini routing, lalu ke RNAT melalui address 2.2.2.1, lalu di PC2 ini IP addressnya 192.168.2.2. Oke, dari PC1A terhubung, kita coba cek PC1B ping ke 1A 3.2. Oke, bisa ping ke 1A, kita coba ping ke PC2 2.2. Oke, ping reply. Setelah itu kita threaded 92.168.2.2. Oke, ini sama dengan hasil PC1A tadi karena jalurnya sama, yaitu 192.168.3.1 dari ke routing ini, addressnya routing, lalu 2.2.2.1 ini RNAT, lalu 192.168.2.2 ini address PC2. Oke, untuk proses ping dan threaded ini berhasil, kita masuk ke coba selanjutnya, yaitu silakan remote PC2 dari PC1 menggunakan RDP. Kita buka PC1B saja. Ini kita coba cek dulu DHCP kliennya sudah terhubung apa belum. Belum. Reset dulu. Oke, kita connect ulang RISP. Oke, play. Langsung ke ini saja, silakan remote PC2 dari PC1 menggunakan RDP. PC2 dari PC1 ini ke start, lalu iProgram, resource, remote desktop connection, ini ke IP PC2 yaitu 192.168.2.2, kita connect. Oke, ini user adminnya, username-nya admin, lalu passwordnya kita kosongi. Oke. Nah, ini sudah terbuka PC2 melalui PC1B. Nah, kalau kita lihat di PC2 ini sudah terdisconnect karena PC2 terhubung melalui PC1B. Ini kita silang dulu. Kita ke selanjutnya, itu silakan sharing file dari PC2 dan kemudian akses dari PC2. Nah, ini maksudnya sharing file dari PC2 ini yang kita buat melalui remote di PC1B, yang nanti akan kita cek di PC2 setelah di disconnect dari 1B. Kita buat filenya di sini, Windows Explorer, lalu new foldernya ini kita buat Office, VPN Office to Office. Oke, kita klik, lalu new text document, dataku, kita isi teksnya dengan tulisan ini merupakan pesan dari PC2 yang di remote dari PC1B. Oke, kita save. Setelah itu kita kembali, lalu kita share this folder ini, kita biarkan default, lalu kita oke. Setelah itu kita disconnect PC2 dari PC1B. Oke, close. Nah, ini sudah kembali ke layar PC1B. Jadi kita coba cek dari PC2 kembali. Nah, kita coba cek di Windows Explorer PC2. Oke, ini sudah masuk. Nah, ini merupakan pesan dari PC2 yang di-remote dari PC1B. Setelah itu kita coba cek sharing di PC1B itu apakah masuk. Jika kita cek melalui address PC2. Nah, ini di sini kita masuk ke IP address PC2. Oke, di sini masuk dataku,
Ini merupakan pesan dari PC2 yang diremote dari PC1B. Baik, sekian praktikum yang dapat saya lakukan. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu simulasi VPN Office to Office menggunakan PPTP berhasil menghubungkan jaringan kantor cabang yaitu e-routing dan pusatnya yaitu Ethernet melalui jalur tunnel yang aman. Dengan konfigurasi ini, routing yang tepat pada kedua sisi yaitu PC1 melalui jaringan 192.168.3.0 dan PC2 melalui IP address 192.168.2.0 kini dapat saling berkomunikasi secara point to point. Keberhasilan ini terverifikasi melalui uji ping, lalu sharing file dari PC2 ke PC1 hingga remote desktop menggunakan RDP antar PC yang berbeda lokasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan atau proses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.